Jadi di mananya harus kita ragukan. Tahu nggak sekarang FIFA itu membangun 30 hektar stadion dan lapangan berlatih dibiayai oleh FIFA. Contoh kalau katakanlah orang masih ragu, FIFA sekelas FIFA loh. Ini bukan organisasi kacang goreng gitu loh. Jadi memang Bapak Presiden Jokowi ini memang jago eksekusi dari perencanaan sebelumnya. Yang banyak ini kan pemimpin kan banyak rencana, banyak pikiran, tapi eksekusi nggak ada. Ini yang kita tidak inginkan. Kalau kalian mau datang ke IKN, baru betul-betul punya intuisi itu barang ini jalan atau tidak. Caca, begitu kita masuk ke IKN, saya ini mantan pengusaha. Begitu melihat lokasinya yang sudah seperti itu, maka tahu ini barang bagus. Saya pastikan maka investasi yang masuk itu tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Oh, dari dalam negeri untuk blok B dan blok C untuk umum, itu udah hampir laku semua. Sekarang ini. Jadi, marketing yang baik itu adalah kami mengajak teman-teman masuk ke IKN. Makanya sekarang airportnya dari Balikpapan begitu tol jadi itu hanya 30 sampai 40 menit. Tapi kita juga bangun sekarang airport yang cuma 20 menit. Tahu nggak sekarang FIFA itu membangun 30 hektar stadion dan lapangan berlatih dibiayai oleh FIFA. Pemerintahnya menyiapkan tanahnya. Ya. Kemudian beberapa investor properti itu juga sudah deal. Jadi di mananya harus kita ragukan. Insentif kita berikan yang bagus. Financial center kita taruh di sana. Jadi kalau katakanlah orang masih ragu, FIFA sekelas FIFA loh. Ini bukan organisasi kacang goreng gitu loh. Mau dia menanamkan pembiayaannya untuk membangun lapangan di sana, bekerja sama PSSI. Tadi sudah lihat tanahnya. Yang berikut, Caca, sekali lagi, sekalipun ekonomi global ini kurang bagus, dan ini saya senang Pak Prof ternyata membuat kesadaran kita, karena banyak juga orang mengatakan bahwa ekonomi global baik-baik saja. Tapi kalau sekelas Pak Prof Diding kita tidak percaya, terus mau percaya siapa lagi gitu kan? Kalau kita pemerintah bicara tentang ekonomi global tidak bagus, dikirain kita menakut-nakuti rakyat. Tetapi di balik ketidakstabilan ekonomi global ada secerca harapan besar yang ada pada pemerintah, yang ada pada negara kita, yang didorong oleh pemerintah dan rakyat. Nah, terkait dengan investasi, saya ingin mengatakan bahwa trust global kepada pemerintahan di bawah pimpinan Pak Jokowi itu luar biasa sekali. Itu dibuktikan dengan 1.207 triliun realisasi investasi kita di tahun 2022, 53% itu FDI. Dan tumbuh 43% FDI kita, dan PMDN kita tumbuh 29%. Artinya nggak ada masalah. Apalagi memang investasi-investasi ini sudah clear masuk ke negara kita. Yang berikut, kami dengan kepala otorita IKN itu sudah membuat berbagai macam insentif untuk teman-teman yang melakukan investasi di sana. Semua perizinan pemerintah yang tanggung, yang urus. Silakan mereka membawa teknologinya, mereka mencari pasarnya, dan kalau ada tenaga kerja yang skillnya lebih kuat, monggo ke sana. Dan diingat loh, IKN ini nggak bisa ditunda. Kenapa saya bilang nggak bisa ditunda? Tahu nggak? Ekonomi Republik ini 58% dikuasai oleh Pulau Jawa. Padahal negara kita ini 17.000 pulau lebih. Masa hanya 1 pulau yang tumbuh? Yang kedua, kita akui bahwa Jakarta ini udah padat. Stres kita ini tingkat tinggi karena macet. Dan salah satu diantaranya menurut saya adalah perpindahan ini. Dan di sana itu akan memakai tentang teknologinya yang tinggi, kemudian transportasinya yang memakai kendaraan listrik. Dan beberapa hal-hal baru yang bisa kita jadikan sebagai ikon dalam pembangunan IKN ini. Prof. Hilirisasi yang masif, dan hari ini harus diakui, suka atau tidak suka bahwa sukses untuk komoditas nikel, itu diawali dari pembuatan undang-undang di zamannya Pak SBY. Melarang ekspor dan harus membangun smelter. Tapi kan tidak tereksekusi waktu itu. Dieksekusi oleh Pak Jokowi. Ini yang sistem kepemimpinan berkesinambungan. Kemudian menyangkut IKN. Pak Karno sudah meletakkan ini. Sudah merencanakan. Tapi kan dari sekian presiden nggak ada yang mengeksekusi. Cuma Bapak Presiden Jokowi yang mengeksekusi. Jadi memang Bapak Presiden Jokowi ini memang jago eksekusi dari perencanaan sebelumnya. Yang banyak ini kan pemimpin kan banyak rencana, banyak pikiran, tapi eksekusi nggak ada. Ini yang kita tidak inginkan. Catatan yang harus hati-hati begini. Itu kan saya masih ingat itu pembangunan kereta api waktu ditandatangan Ibu Rini ya. Waktu itu kan tidak APBN. Dan Presiden Jokowi juga makan tidak APBN. Di tengah jalan kan kita harus menanggung berapa puluh triliun
yang harusnya yang akhirnya sekitar 27-an itu harus ditanggung oleh APBN tanpa audit lagi. Nah, jadi hati-hati juga kalau ini terlalu raksasa. Selesai. Itu harus hati-hati, itu aja. Jadi intinya begini kali ya Pak Menteri, bahwa ini tidak akan jadi beban APBN kalau Bapak bisa mencari investor sebanyak-banyaknya untuk proyek ini. Yakin tidak Pak Menteri? Caca begini, saya untuk cash kereta cepat, saya setuju sama Pak Prof. Bahwa memang ada terjadi proses FS di awal yang mohon maaf kredibilitasnya ya sama-sama kita tahu sekarang ini. Tetapi untuk urusan IKN dua hal yang berbeda. Kenapa dua hal yang berbeda? Karena memang dari awal untuk investasi murni tidak ada G2B, tidak ada jaminan negara. Yang ada jaminan negara dari APBN. Jadi konteksnya dasarnya berbeda, maka perlakuan pun berbeda. Tetapi saya ingin menyampaikan begini Caca. Tadi Pak Prof menyampaikan bahwa ekonomi global, makroekonomi akan berpengaruh. Saya menyarankan, ini kan kita sudah masuk tahun politik. Betul. Ya, jadi stabilitas ini penting. Inggris akibat karena perang Ukraina sama Rusia, akibat pandemi COVID, ketika terjadi peralihan kepemimpinan dari Boris ke Truss, kemudian membuat keputusan yang agak keliru terhadap pajak mereka dan direspon negatif oleh pasar keuangan. Dan nilai tukar pound sterling jatuh dan nilai dolar tinggi. Dan untuk bangkit lagi susah. Artinya apa saya mau sampaikan? Di negara kita ini hati-hati. Jadi stabilitas politik ini akan menjadi tolak ukur penting untuk menjamin keberlangsungan ekonomi kita. Jadi kalau kita salah main ya kita wayang menaun maun. Saran saya sih menurut saya sekarang stabilitas politik yang kita harus jaga dengan baik. Baik, itu harapannya. Kampret dan cebong sudah harus berakhir. Jangan lagi tiruan angkat kampret cebong. Udah. Jadi harus ada tagline yang lebih cerdas, yang lebih elegan gitu loh. Pak Menteri, tagline saya sekarang kan yakin usaha sampai.